Shalom, kembali lagi dalam program kita Hanya Alkitab. Dan kali ini saya ingin memberikan satu pembelajaran kembali dari perspektif yang berbeda mengenai kisah Daud dan Batsheba. Ini kisah yang sangat terkenal sekali dan saya rasa hampir semua orang Kristen sudah tahu kisah ini. Dan inti dari kisah ini yang kita ketahui pada umumnya adalah Daud melakukan dosa perzinahan dengan Bathsheba. Sering sekali kalau kita dengar khotbah pendeta mengatakan Daud adalah orang yang hebat, orang yang besar sekali, dipakai Tuhan dengan luar biasa, tetapi karena satu kesalahan dia tergelincir dan akhirnya melakukan perzinahan dengan istri orang, yaitu Bathsheba. Sehingga setelah itu kehidupan Daud menjadi hancur dan keluarganya pun hancur. Tentu tidak ada yang salah dengan itu, karena itu menjadi kisah yang sangat populer di kalangan orang Kristen, bagaimana orang yang hebat biasanya akan gampang tergelincir, dan kalau itu pria, biasanya kalau tidak tergelincir dengan harta kekayaan atau uang, maka tergelincir dengan wanita atau perempuan. Nah, tapi kali ini di dalam pembelajaran kita yang cukup mendalam, saya ingin mengajak kita untuk melihat dari perspektif lain tentang Daud dan Bathsheba. Nah, saya memberikan judul di layar, teman-teman bisa lihat, perzinahan, pemerkosaan, atau kepentingan politik. Jadi subjudul kita adalah memahami konteks 2 Samuel pasal 10 sampai pasal 12 dalam konteks peperangan. Nah, saya harap teman-teman bisa sambil membuka Alkitabnya, sambil juga nanti melihat slide, tapi saya menyarankan agar sambil membuka Alkitabnya, karena kita harus melihat konteks 3 pasal. Jadi bagian ini membutuhkan konsentrasi penuh supaya kita tahu alur ceritanya, ya. Silakan dibuka Alkitabnya 2 Samuel dari pasal 10. Nanti kita akan coba masuk dari pasal 10 dan nanti sampai pasal 12. Jadi supaya kita tahu apa sebenarnya konteks dari kisah Daud dan Bathsheba. Karena kalau kita baca sekilas saja di pasal 11, tidak mungkin sesederhana itu langsung mengidentifikasi Daud sebagai orang yang jatuh di dalam perzinahan, ya, tidak mungkin sesederhana itu. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan coba masuk lebih dalam. Baik, saya mengajak kita untuk pertama-tama melihat ini dalam konteks peperangan. Teman-teman bisa melihat dimulai dari 2 Samuel pasal 10 ayat 1 sampai 5. Jadi ceritanya begini, prolognya. Ketika itu Raja Amon, Bani Amon meninggal, sehingga digantikan oleh putranya. Ya, jadi Daud ingin berbuat baik dengan mengirimkan pasukannya menyampaikan turut berduka cita atau berbela sungkawa, ya, kepada anak dari Raja Bani Amon, yaitu Hanun. Nah, teman-teman bisa sambil lihat di 2 Samuel pasal 10 ayat 1 sampai 5, ya. Tetapi ketika pegawai Daud atau panglima-panglima Daud datang menyampaikan kabar duka cita, pegawainya orang dari Bani Amon merasa mereka itu memata-matai mereka. Jadi kayak ada kepentingan lain bahwa sebenarnya Daud mengutus mereka untuk memata-matai Bani Amon. Nah, sehingga mereka ditangkap. Ya. Pegawai Daud ditangkap, janggutnya dipotong, pakaiannya juga dirobek sampai kelihatan pantatnya. Dan ini adalah sesuatu yang sangat memalukan. Ya. Nah, setelah itu terdengar oleh Daud, maka Daud sangat marah dan akhirnya menyusun pasukan supaya Yoab dan Abisai maju. Nah, teman-teman bisa melanjutkan di ayat 6 sampai 14, dan nanti Amon mengajak Aram, ya. Mengajak orang Aram untuk sama-sama berperang melawan Yoab dan Abisai. Nah, di sini Daud tidak turun tangan. Jadi kalau teman-teman baca teksnya, ini perangnya di 2 penjuru, ya, ada utara dan selatan, sehingga Yoab dan Abisai berkata, jika orang Aram terlalu kuat bagimu, kau harus menolong aku. Tetapi jika Bani Amon terlalu kuat bagimu, aku akan datang menolongmu. Dan terbukti, Yoab dan Abisai membuat musuh lari. Ya, Aram duluan lari,
Lalu nanti ketika Bani Amon melihat orang Aram sudah lari, mereka pun lari. Ya. Lalu Yoab pun pulang setelah memerangi Bani Amon dan tibalah di Yerusalem. Nah, perang lalu berikutnya di ayat 16 sampai 19, kali ini mereka mengalahkan Aram dan Daud turun tangan. Nah, ini hebatnya ya. Kalau raja turun tangan, itu pasti menang, langsung menang. Ya. Dikatakan di dalam teks itu, Daud ikut bertempur dan membunuh 700 tentara berkereta dan 40.000 tentara berkuda. Kalah semuanya. Dan akhirnya dibuatlah perjanjian damai. Teman-teman bisa melihat di ayat 19. Sesudah itu orang Aram takut memberi pertolongan lagi kepada Bani Amon. Nah, itu dia konteksnya. Nah, lalu masuk ke perang kedua, itu tadi perang satu, mengalahkan Aram. Perang kedua dimulai dari 2 Samuel pasal 11 ayat 1, dikatakan pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orang dan seluruh Israel. Nah, di sini akhirnya Yoab itu uh, tinggal dan mengalahkan Amon di Raba. Ya. Mengalahkan Amon di Raba. Nah, ini dia. Nah, ini menarik ya. Jadi perang kedua itu akhirnya Amon pun dikalahkan dan kali ini Daud tidak ikut. Kenapa? Karena ada perang ketiga, tanda kutip. Perang Daud dan Betseba. Nah, ini dia ya. Jadi di bagian ketiga ini teman-teman bisa lihat di layar mulai dari pasal 11 nanti ya. Ini adalah perang Daud dan Betseba istri Uria. Nanti Uria kita akan masukkan sedikit ya. Lalu nanti di 2 Samuel ini akhir perang dan di pasal 12 kita tahu Nathan sebagai nabi memberikan peringatan dan membuat Daud bertobat. Nah, teman-teman harus melihat bingkai cerita bahwa kisah Daud dan Batseba itu dilatar belakangi pasal 11 tentang peperangan Israel melawan Bani Amon dan Aram. Nah, itu dulu ya. Jadi di dalam teknik dasar menafsir Alkitab, konteks itu nggak boleh lepas ya. Konteks is the king, segala-galanya. Jadi nggak boleh kita membaca kisah Daud dan Betseba, oh dia melihat Betseba mandi, jatuh berzina, dia mendukakan hati Tuhan, membuat Tuhan mati. Ya itu no problem. Cuma nggak sesederhana itu para penulis Alkitab menulis tulisan-tulisan yang diilhamkan oleh Allah ini. Ya, jadi kita harus melihat konteksnya. Dan nanti kita akan lihat sampai 3 pasal ini bolak-balik. Apa maksud perang Daud dan Betseba sebagai perang ketiganya. Jadi hari ini pembelajaran kita melihat kisah Daud dan Batseba itu dari konteks peperangan. Ya, ini dari konteks peperangan. Para ahli meyakini ini adalah dokumen raja-raja pada zaman dulu yang memang peperangan itu sedang berlangsung dan itu menjadi hal yang biasa dalam kerajaan, tetapi akhirnya dimasukkan unsur teologis, ya, nama Tuhan di dalamnya. Karena kalau teman-teman lihat nanti dari 2 Samuel pasal 11 kisah Daud dan Batseba itu barulah di bagian akhirnya dikatakan apa yang dilakukan Daud itu jahat ya, ayat 27. Tapi ceritanya itu mulai dari pasal 10 itu tentang perang dan nanti tentang Uria juga yang baru ikut berperang dan kembali seperti itu ya. Jadi teman-teman ikuti dan sambil membuka Alkitabnya kita akan melihat apa saja yang ada di dalam konteks Daud dan Batseba ini. Nah, sebenarnya apa dosa Daud? Nah, kalau tadi saya beri judul perzinahan, pemerkosaan, atau kepentingan politik. Apa sebenarnya dosa Daud? Mungkin selama ini kita jemaat awam atau orang Kristen dengan cepat akan berkata adalah berzina, meniduri istri orang yang bukan menjadi haknya. Itu berzina. Ya, berzina itu kan definisinya adalah melakukan hubungan seksual di luar ikatan perkawinan, bukan istrinya, bukan suaminya. Itu kan berzina. Ya. Nah, kita harus melihat dari terang benderang kisah Daud, Batseba, dan Uria. Itu nanti yang pertama. Lalu kita akan melihat perumpamaan Nabi Nathan. Itu yang kedua, di pasal 12. Lalu kita akan melihat ada hukuman Tuhan yang diberikan karena dosa Daud.
Nah, itu dia. Nah, sekarang kita lihat. Apakah dosa Daud zina? Teman-teman harus tahu dalam konteks Yahudi, sesuai hukum Taurat, kalau orang berzina, itu harus dihukum mati. Baik laki-laki dan perempuannya. Tetapi kita tahu dari teks yang kita baca, sampai selesai pun, tidak ada Daud dan Batseba dihukum mati. Gak ada. Ya. Oke lah, mungkin kita akan bilang, nggak mungkin dong raja dihukum mati atau dirajam sampai mati. Oke, Batsebanya bagaimana? Orang Batseba juga rakyat biasa. Kenapa dia tidak dihukum mati atau dilempari batu sampai mati? Karena itu memang hukuman untuk orang berzina. Kenapa Batseba tidak? Nah, ini sudah menjawab uh, pemikiran kita atau prapaham kita bahwa dosa Daud itu, kalau kita baca sesuai dengan konteks Alkitab, bukan berzina dari konteks ini. Bukan. Nah, ini adalah aturan-aturan dalam hukum Musa ya, bagaimana orang berzina itu wajib dihukum mati. Teman-teman bisa baca Keluaran 22, Ulangan 22, 28, dan Imamat 20. Itu wajib dihukum mati. Baik laki-laki dan perempuannya. Nah, makanya salah satu kelicikan, kalau kita baca perjanjian baru, kelicikan para pemuka agama yang membawa perempuan berzina di Yohanes 8 ke hadapan Yesus, dia katakan, guru ini perempuan kedapatan berzina. Nah, laki-lakinya nggak ada, gitu loh. Kenapa hanya mau perempuannya saja yang dilempari batu sampai mati, laki-lakinya nggak ada. Nah, itu adalah trik-intrik mereka untuk menjebak Yesus. Karena sesuai hukum Taurat, dua-duanya harus dihukum mati kalau ketahuan berzina. Bisa saja Batseba itu kan melapor bahwa dia ditiduri. Ya, tetapi tidak. Nah, lalu dikatakan tadi seperti saya katakan di 2 Samuel 11 ayat 27b, apa yang dilakukan Daud itu jahat di mata Tuhan. Disinilah muncul kata Tuhan sejak dari pasal 10, mulai dari konteks peperangan Bani Amon dan Aram sampai kisah Daud dan Batseba baru masuk jahat di mata Tuhan. Nah, apa yang jahat di mata Tuhan ini? Apakah sekedar zina tidur dengan Batseba, istri Uria? Nah, ada para ahli mengatakan yang kedua itu dosanya sebenarnya adalah pemerkosaan. Kenapa? Daud seperti mengambil paksa Batseba. Kalau teman-teman baca 2 Samuel pasal 11 ayat 4, ketika dia, ayat 3, ketika dia melihat dari, sudah melihat Batseba mandi dari atas istana, di atas sotoh istana, dikatakan di ayat 3, Daud mengirim orang untuk mencari tahu tentang perempuan itu. Ya. Lalu ada 4, sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Nah, ini adalah kalimat pemaksaan. Ya, pemaksaan. Ini kalimat yang ingin merendahkan. Nah, gitu loh. Dari mana kita tahu? Setelah disuruh orang mengambil dia, lihat teman-teman, lihat kalimat di ayat 4, perempuan itu datang kepadanya dan Daud meniduri dia. Jadi tidak ada jeda gitu. Langsung Daud ini menyalurkan nafsu seksualnya ketika melihat Batseba mandi. Padahal dikatakan langsung di ayat 4, adapun perempuan itu baru membersihkan diri dari kenajisannya. Jadi Batseba itu baru selesai haid. Dan menurut hukum Taurat dia harus mandi membersihkan kenajisannya. Tapi karena Daud sudah terlanjur melihat dan dia terangsang, maka dia menyuruh orang secara paksa mengambil Batseba dan menidurinya. Nah, dia mengatakan ini adalah pemerkosaan. Apakah seperti itu? Tapi ada juga akhirnya para ahli yang bilang, oh tidak, itu sebenarnya Batseba yang menggoda Daud. Nah, ini menarik sekali ya kisah ini ya, kalau kita pelan-pelan dan teliti membacanya. Itu Batseba yang menggoda Daud. Tahu dari mana? Kok bisa Batseba itu mandi kelihatan Daud? Gitu loh. Loh, itu kan istana raja. Dia lagi jalan di atas soto gitu ya, di atas pekarangan bagian atas istana. Loh, kok Batseba ini kan oke lah, istri dari panglima dia atau tentara dia si Uria. Kok bisa sedekat itu dia mandi? Apakah mungkin tempat tinggal Batseba itu begitu dekat dengan istana Daud? Ya, seharusnya kan tidak mungkin ya. Karena istana itu pasti besar. Dan biasanya para pegawai dan rakyat itu agak berjauhan dengan istana Daud. Lo kok bisa? Daud tuh sampai kelihatan jelas dia mandi.
ada disinyalir itu adalah trik dari Bathsheba yang memang ingin menggoda Daud. Kenapa? Karena dia tahu Daud nggak ikut berperang. Ya, kalau nggak ikut berperang ya pasti kegiatannya nggak ada gitu. Paling keliling-keliling istana, dan Bathsheba sudah merancangkan dia akan mandi sambil membersihkan kenajisannya lalu menggoda Daud. Dan kita tahu menurut ilmu kedokteran kalau memang sudah selesai haid itu adalah masa subur. Jadi ini seakan-akan Bathsheba itu sebenarnya ingin menyerahkan dirinya untuk ditiduri oleh Daud. Jadi itu bukan pemerkosaan. Nah ini pendapat para ahli yang sering bertentangan, dia diperkosa atau tidak, Bathsheba yang menggoda. Ini banyak sekali berseliweran dalam tulisan-tulisan dan jurnal-jurnal teman-teman tentang kisah Daud dan Bathsheba. Nah berikutnya saya catat di sini setelah zina, pemerkosaan, apakah itu memang sama bahwa dosa Daud itu mencuri istri orang? Ya, ini saya memakai kata mencuri, yang bukan haknya diambilnya, itu kan mencuri. Ya, mencuri istri orang, mencuri istri Uria. Nah mungkin teman-teman yang membaca ini, ya kecuali pemerkosaan mungkin akan setuju. Ya, dosa Daud itu zina karena dia mencuri istri orang, yang bukan haknya dia pakai. Atau mungkin teman-teman setuju juga, ya bisa juga pemerkosaan karena teksnya begitu cepat. Melihat mandi, suruh orang ambil, tiduri. Nah itu cepat sekali. Itu kayak kalau kita melihat hawa nafsu seksual yang harus tersalur pada saat itu juga. Nah, pemerkosaan kan seperti itu ya. Ketika melihat target dalam keadaan lengah, seksi, mata sudah tergoda, hati sudah tergoda, langsung pengen cepat disalurkan hawa nafsu seksual. Itu kan pemerkosaan. Jadi yang seperti dilakukan Daud itu hanya begitu cepat langsung meniduri Bathsheba. Nah, kalau kita melihat secara sekilas ya boleh-boleh saja bilang dosa Daud itu zina, ya nggak masalah. Dosa Daud mencuri istri orang, ya bisa juga. Tetapi saya ingatkan, pembelajaran kita tadi dimulai dari konteks peperangan. Ya. Semua dosa ini, kalau zina tadi sudah dijawab, seharusnya sesuai hukum Taurat dia dihukum mati tapi tidak, maka gugurlah sebenarnya pendapat yang mengatakan dosa Daud zina, gugur. Semua dosa ini mencuri, ya, mengambil istri orang, pemerkosaannya akan gugur juga dengan satu jawaban bahwa dosa Daud itu sebenarnya mengambil tanpa belas kasihan. Nah, kata mengambil di sini mungkin teman-teman pikir akan sama dengan seperti mencuri istri orang. Tidak. Mengambil tanpa belas kasihan. Saya catat dalam kurung, mengakali dan membunuh Uria. Itulah tanpa belas kasihan. Mengakali dan membunuh Uria. Nah, teman-teman, setelah ini slide-nya akan saya tunjukkan kenapa dosa ini gugur semua. Mencuri istri orang enggak, ya. Kalau mengambil juga tidak, ya. Karena, nah ini menarik. Inilah menariknya kalau kita membaca perjanjian lama secara utuh, ya. Karena raja itu memiliki hak memang untuk mengambil. Nah, ini yang penting, teman-teman, ya. Raja itu memiliki hak untuk mengambil. Teman-teman bisa buka 1 Samuel 8 ayat 10 sampai 18. Ini konteks di mana rakyat Israel pengen punya raja seperti bangsa-bangsa lain, mereka datang ke Samuel. Mereka bilang, Samuel, kau sudah mau mati. Anakmu itu tidak kredibel seperti engkau. Kau ini selama ini udah jadi nabi kami, jadi hakim kami. Ayolah angkat raja. Nah, kalau teman-teman baca teks 1 Samuel 8 ini, Samuel ini bilang ini sebenarnya bukan seperti approval. Oh, oke lah. Oke, saya akan tanya Tuhan supaya kita mendapatkan lagi. Enggak. Dia bilang ini sebenarnya adalah untuk menakut-nakuti rakyat Israel supaya kalian tahu tidak sembarangan meminta raja. Kenapa? Nah, kalau teman-teman baca teks ini atau sambil buka Alkitabnya, raja itu punya hak. Inilah yang menjadi hak raja yang memerintah kamu. Anak-anakmu laki-laki diambilnya. Saya coba keluar sebentar untuk kita bold hitam supaya teman-teman lebih jelas melihatnya. Diambilnya, dipekerjakannya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000, ya. Jadi berhak dia mengambil untuk menjadi prajuritnya. Anak-anakmu perempuan diambilnya. Jadi tidak main-main ketika meminta raja. Dari ladang kebun anggurmu, zaitunmu, diambilnya.
Dari gandum hasil kebun anggurmu diambilnya 1/10. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budak perempuanmu, ternakmu, keledaimu, diambilnya dan dipakainya. Kambing dombamu diambilnya 1/10. Pada itu kami raja, tapi Tuhan tidak akan menjawab pada waktu itu. Nah, teman-teman lihat ya. Ya, walaupun tidak ada secara eksplisit kata istri, tetapi sudah jelas dikatakan hak raja itu yang mengambil dan rakyat itu nggak bisa menolak. Jadi memang pada zaman dulu raja itu wakil Tuhan tertinggi. Apa katanya adalah apa kata Tuhan. Ya. Jadi sebenarnya dengan Daud permisi pun sama Uria atau tanpa permisi, dia berhak mengambil Batseba. Jadi itu bukan perzinahan, bukan mencuri istri orang, enggak. Jangan samakan konteksnya dengan konteks di zaman kita, ya enggak, berbeda jauh. Boleh dia mengambil istri orang, itu boleh, mengambil apa saja boleh. Itu hak raja. Jadi gugur ya. Pendapat kita ingin mengatakan dosanya memerkosa atau mencuri istri orang, mengambil istri orang, gugur. Nah, yang saya katakan tadi, dosanya mengambil memang, tapi tanpa belas kasihan. Kenapa? Dia mengakali dan membunuh Uria. Itulah tanpa belas kasihan. Padahal seperti saya katakan, sesuai konteks, dia mau minta sama Uria, Uria harus bisa memberikan Batseba. Itu hak raja mengambil. Nggak ada yang salah dengan itu. Itu bukan perzinahan dan bukan mencuri. Dia menjadi salah jika dia mengambil tanpa belas kasihan. Nah, sekarang kita lihat di slide ini. Kata mengambil, bahasa Ibrani-nya lakah. Ya. Berkali-kali di dalam teks dia dengan Batseba dan sampai kisah Nathan menegur Daud, berulang ada kata mengambil. Nah, teman-teman kalau melihat Alkitab, ada kata yang berulang-ulang, itu akan menjadi kata kunci dalam konteks itu. 2 Samuel 11:4, sudah itu Daud menyuruhkan mengambil dia. 2 Samuel 12:4, ini perumpamaan Nabi Nathan pada waktu orang kaya mendapat tamu dan ia merasa sayang, mengambil seekor dari kambing domba. 2 Samuel 12:9, bahwa engkau sudah membunuh dia orang Heti itu dengan pedang dan bininya telah kau ambil akan istri. Berulang kali lakah mengambil. Nah, tadi saya katakan, kalau hanya mengambil atau meminta tidak menjadi salah karena memang hak raja. Ya. Cuma dia menjadi mengambil tanpa belas kasihan. Kita lihat teksnya 2 Samuel 12 ayat 5 sampai 6. Lalu itu ketika dia mendengar perumpamaan Nabi Nathan yang tadi ini, teman-teman bisa baca di 2 Samuel pasal 12. Coba kita lihat sendiri ya. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata, ada 2 orang dalam satu kota, yang seorang kaya dan yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu. Si miskin tidak mempunyai apa-apa, selain seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar bersama dia dan anak-anaknya makan dari cara makan yang sedikit, minum dari cawannya dan tidur di pangkuannya bagaikan anak perempuan baginya. Seorang musafir datang kepada orang kaya itu yang merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk dimasak bagi pengembara yang datang kepadanya. Lalu ia mengambil anak domba betina milik si miskin dan memasaknya untuk orang yang datang kepadanya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya. Teman-teman bisa melihat di sini bahwa Nathan memberikan perumpamaan bagaimana kejahatan Daud itu tanpa belas kasihan. Nah, teman-teman dalam membaca perumpamaan Nabi Nathan, jangan bilang gini ya. Sorry. Si kaya itu Daud, si miskin itu Uria, domba betina yang diambil itu Batseba. Gak seperti itu ya. Itu bukan itu maksud dari perumpamaan Nabi Nathan. Nabi Nathan ini memberikan perumpamaan ini, ada pesan yang seharusnya kita bisa lihat bahwa yang dilakukannya adalah mengambil tanpa belas kasihan. Ya.
Karena kalau di perumpamaan ini dombanya kan disembeli, ya kan Bathsheba tidak disembeli, ya hanya diambil, bukan dibunuh atau disembeli. Nah, kita bisa melihat jawaban Daud dari perumpamaan Nabi Nathan. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Nah, ini jawaban Daud sendiri loh. Karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena itu ia tidak kenal belas kasihan. Belas kasihan di sini dalam bahasa Ibrani hamal. Jadi dosa Daud itu adalah mengambil tanpa belas kasihan. Lakah hamal. Lakah hamal. Setelah Daud bilang itu kan dibilang oleh Nathan, engkaulah orangnya. Setelah Daud bilang ini, engkaulah orangnya itu. Nah, Daud punya pikiran, kenapa orang itu harus dihukum mati? Karena mencuri. Nah, tapi kita tadi sudah melihat konteks Daud dan Bathsheba itu tidak dihukum mati sama sekali. Apalagi Daud tidak mungkin dihukum mati. Nah, yang menjadi intinya, kenapa dikatakan dosa Daud lakah hamal, hamal lakah? Karena dia mengambil tanpa belas kasihan. Karena dari jawaban Daud sendiri seharusnya diganti 4 kali lipat. Kalau memang mencuri. Tapi yang dilakukan Daud apa? Malah mengambil Bathsheba, membunuh suaminya. Tidak ada memberikan kompensasi. Itu namanya mengambil tanpa belas kasihan. Seperti perumpamaan Nabi Nathan. Nah, jadi kita bisa melihat ya. Ini kita melihat dulu dari cerminan apa sih sebenarnya dosa Daud itu dari konteks ini. Mengambil tanpa belas kasihan. Di mana kita melihat licikan Daud bahwa dia mengambil tanpa belas kasihan, mengakal dia membunuh dia. Pertama, ketika Bathsheba sudah melapor dia hamil, kita kembali lagi di pasal 11. Di ayat 5, perempuan itu mengandung dan mengirim orang memberitahukan pesan kepada Daud, aku hamil, aku mengandung. Nah, Daud tuh langsung bilang, dia langsung cepat berpikir, suruh Uria itu datang menghadap aku. Dan Daud, ya ini kan konteks peperangan ya, sama Yoab gitu ya, Uria ya. Dan Daud bilang, kau pulang ke rumah, pulang, tidurlah dengan istrimu, pulanglah, kau sudah capek, gitu ya, teman-teman bisa baca itu ya, dari ayat 6 terus, bagaimana mungkin aku pulang ke rumah, tapi kata Uria ya, dan untuk makan yang tidur istriku, demi hidupku dan demi nyawaku, aku tidak akan melakukan hil. Kata Daud, tinggallah hari ini di sini, besok aku melepas engkau, pergi. Nah, pertama, Daud suruh pulang Uria dengan maksud supaya Uria tidur dengan Bathsheba, dan kalau nanti pun Bathsheba hamil, sudah pasti dianggap itu anak Uria. Menariknya, Uria nggak mau. Kenapa? Karena memang sesuai dengan hukum Taurat, orang yang sedang berperang tidak boleh tidur dengan istrinya. Nah, di sini menarik sekali. Di sini kita tahu kelicikan dan akal-akalannya Daud sampai dia pun tidak ingat lagi ketentuan-ketentuan aturan Tuhan sejak dari zaman Musa. Jadi memang orang yang sudah ketakutan karena habis saja melakukan dosa itu, pikirannya jadi nggak jernih gitu. Ya. Makanya Uria bilang nggak mungkin aku pulang, karena aku masih berperang, nggak mungkin. Jadi Daud bilang pulanglah. Masa kau nggak rindu sama istrimu, udah capek berperang? Nggak, ini zaman musim peperangan. Ya, kalau teman-teman lihat pendahuluan di 2 Samuel pasal 11 dibilang pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Jadi ini konteks peperangan yang sangat jelas. Dan Uria tahu hukum Taurat. Kalau lagi perang, tidak boleh tidur dengan istri. Gak boleh gitu, gak boleh pulang. Tapi Daud karena ketakutan, dia lupa dengan hukum itu. Dan dia mengakali, aduh, gak bisa cara pertama. Nah, cara kedua,
ayat 14 pasal 11. Dia suruh kepada Yoab, suruh Uria di garis paling depan. Ini untuk merebut melawan Amon di Raba ya, di mana mereka nanti menang. Akhirnya Uria berdiri paling depan sesuai dengan perintah yang dikeluarkan Daud. Dan akhirnya dia mati. Inilah tanpa belas kasihannya Daud. Kenapa? Penuh dengan akal-akalan yang melanggar hukum Tuhan yang sudah ditetapkan kepada orang Israel. Ya. Dia mencari cara untuk menutupi dosanya karena baru saja meniduri Batseba. Ya suruh paling depan Uria, ya nggak bisa, itu perintah raja. Padahal seharusnya panglima-panglima itu yang paling depan, Yoab, Abisai, adiknya. Atau bahkan seharusnya Daud yang turun tangan. Tapi karena dia sudah ketakutan, dia pakai segala cara, bagaimanapun Uria harus mati. Jadi jawaban Daud tadi yang mengatakan dari perumpamaan Nabi Nathan, setelah mendengar perumpamaan itu, dia bilang, demi Tuhan yang hidup, orang melakukan itu harus dihukum mati. Yaitu Daud seharusnya harus dihukum mati. Ya. Dia boleh mengambil Batseba, tapi yang dilakukan Daud yang menjadi dosanya, mengambil tanpa belas kasihan. Dia pakai akal-akalan, dia pakai trik-intrik untuk membunuh suami dari Batseba, yang adalah pegawai atau panglimanya sendiri. Jadi itu teman-teman ya, jadi dosanya itu bukan zina, karena tidak sesuai dengan hukum Taurat. Yang kedua, bukan memperkosa atau mencuri istri orang. Enggak, raja punya hak mengambil. Tapi yang menjadi dosa sesuai teks yang kita baca, dan dari perumpamaan Nabi Nathan, dia mengambil tanpa belas kasihan. Hamalakah. Ya. Nah, berikutnya kita lihat dari konteks ini ada sesuatu yang menarik. Istri Uria orang Het. Nah, teman-teman kita akan melihat dulu nih. Ini kalimat yang berulang-ulang. Nah, lihat dulu yang sebelah kanan. Selalu kalimatnya itu untuk mengidentifikasi Batseba, selalu dikatakan istri Uria orang Het. Ya, misalnya satu contoh 2 Samuel 11 ayat 3. Lalu Daud menyuruh orang bertanya kepada perempuan itu, dan orang bertanya, itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het. Yang kedua, kalimat istri Uria berulang kali. Dari pasal 11 disebut. Nah, ini menunjukkan Daud berdosa mengambil istri orang dengan membunuh suaminya. Jadi kalimat istri Uria itu identifikasi Batseba dan suaminya Uria yang memang diambil oleh Daud tanpa belas kasihan. Nah, ini menarik. Lalu kita sedikit ke kiri sebelum ke poin ini. Orang Het. Nah, teman-teman harus garis bawahi orang Het. Istri Uria orang Het, berarti dia orang Het. Ya. Bapaknya Eliam. Dari Keluaran 38 kita tahu tanah perjanjian itu yang dijanjikan Allah kepada orang Musa, yaitu di Kanaan. Yang disitulah nanti akan menjadi Yerusalem. Dan yang menjadi penduduk orang asli Yerusalem itu orang Kanaan, Het, Amori, Feris, Hewi, Yebus. Ada orang Het di sini. Nah, sering sekali Het dan Yebus itu sama ya, mirip ya. Ada orang Het. Nah, ini dia. Kita akhirnya masuk di dalam konteks peperangan. Inilah perang ketiga Daud. Dalam konteks pasal 10, 11, dan 12. Penduduk asli itu orang Het. Inilah perang Daud. Nah, sekarang kita lihat poinnya. Dia mengambil Batseba bukan karena dia lagi keburu nafsu ingin tidur dengan Batseba, tidak. Dia mengambil Batseba agar penduduk asli Yerusalem, yaitu orang Het, Yebus, menyukai Daud dan rela tanah itu memang menjadi milik Israel. Nah, teman-teman harus tahu ini dulu ya. Jadi dari kalimat istri Uria orang Het, selain tadi mengidentifikasi dia mengambil istri orang dengan membunuh suaminya, istri Uria, bahkan nanti di silsilah Yesus Kristus, Matius, pasal 1, tetap dikatakan istri Uria loh. Ya, tidak dikatakan langsung namanya Batseba. Tapi sebenarnya
ada nuansa politik dari apa yang dilakukan Daud terhadap Batseba. Dia mengambil atau merampas Batseba karena ada nuansa politik. Lagi-lagi saya ingatkan, ini konteks peperangan. Ya. Kenapa dia mengambil Batseba agar penduduk asli Yerusalem yaitu Het menyukai dia? Karena memang, kita lihat slide berikutnya, karena memang orang Het, Yebus, penduduk asli, itu tidak menyukai Daud. Karena Daud memindahkan ibu kota Israel dari Hebron menuju Yerusalem. Teman-teman bisa lihat di 2 Samuel 5 ya. Jadi teman-teman gini, Daud ini akhirnya memindahkan ke Yerusalem semua pusat pemerintahan politik agama Israel sekarang ada di Yerusalem. Dan kita tahu di Yerusalem tidak ada satu suku Israel dari keturunan Yakub. Gak ada. Itu penduduk aslinya yang tadi disebutkan mulai dari Keluaran. Kanaan, Het, Yebus, Amori. Jadi ketika Daud mengalahkan semua daerah ini dan memindahkan pusat pemerintahan dari Hebron menuju Yerusalem, orang Het itu benci sekali sama Daud. Karena mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa. Kalah perang sama Daud. Tunduk. Daud ini betul-betul menguasai dan menindas semua orang supaya pemerintahnya berjaya sekali. Benci sekali. Ya. Yerusalem itu kota netral. Karena penduduk aslinya Het dan Yebus dan tidak ada suku Israel. Jadi, salah satu trik politik Daud, Daud mengambil Batseba agar penduduk asli Het, di mana itu adalah keturunan dari Batseba, orang Het, bersama Uria. Nah, walaupun ada beberapa ahli bilang, enggak, dia sebenarnya orang Yahudi. Ya, enggak lah. Kita harus melihat dari teks yang berkata tadinya. Karena dia nikah dengan Uria, kemungkinan dia juga orang Het. Menyukai dia. Jadi cerdik sekali Daud ini. Setelah mengalahkan Amon, mengalahkan Aram, dan sekarang aku harus beri kepastian bahwa Yerusalem adalah tempat aku berjaya dan semua harus tunduk kepada. Salah satunya dengan mengambil Batseba orang Het, di mana itulah penduduk asli Yerusalem yang dulu Kanaan. Ya, nah, ini menarik sehingga kita bisa dramatisir ketika Batseba menjadi istrinya, berarti orang Het penduduk asli akan melihat, wis, ternyata keturunan kita menjadi istri raja. Sehingga mereka mulai menerima dan menyukai Daud sebagai pemimpin mereka. Jadi memang, kalau kita perhatikan kehidupan Daud, teknik perang Daud, tanda kutip ya, teknik perang Daud, itu mengambil istri orang. Mengambil Abigail, istri Nabal. Teman-teman bisa baca 1 Samuel 25, untuk memperkuat kekuatan kerajaan utara dan selatan. Michal, anak Saul, ya walaupun Saul juga yang menawarkan, supaya mengokohkan dia kelak menjadi penerus raja. Karena dia mendapat istri dari raja, anak raja, Michal itu. Ya. Jadi, selalu ada unsur politik ketika dia mengambil seorang wanita atau istri orang. Nah, itu teknik perang Daud untuk menguasai kerajaan. Daud, dikatakan Daud mengambil lagi beberapa gundik dan istri dari Yerusalem. Setelah ia datang dari Hebron dan bagi Daud masih lahir anak laki-laki perempuan. Inilah nama anak-anak yang lahir di Yerusalem. Syamua, Sobab, Nathan, Salomo nanti yang dari Batseba, Ibrar, Elusua, Nefek. Diperkirakan istri Daud itu banyak sekali. Dan hampir semua istri yang diambil itu punya kepentingan memperkokoh kerajaan. Nah, ini dilanjutkan sebenarnya oleh anaknya Salomo yang punya 1.000 perempuan, 700 istri, 300 gundik. Sering sekali kita membaca itu kan, apa-apa nih Salomo nih? Apakah dia hypersex? Enggak ya teman-teman ya. Pada konteks kerajaan, mengambil, ada dua jawabannya. Mengambil istri orang, itu biasanya untuk memperkokoh kerajaannya di bangsa itu. Bangsa yang ditaklukkan dan perempuannya diambil menjadi istri, membuat bangsa itu akhirnya setuju. Salomo itu hebat karena akhirnya keturunan kami pun atau kaum kami menjadi istrimu. Nah, yang kedua, pada zaman dulu, zaman kerajaan kuno, ketika menaklukkan suatu bangsa, semua yang ada di bangsa yang taklukkan itu berhak diambil oleh raja, termasuk perempuan. Jadi, tidak ada unsur gila seksual antara Daud dan Salomo ketika punya banyak istri. Dan di situ kita perlu memperhatikan konteksnya.
Ya, jadi intinya dari pembelajaran kita ini sesuai dengan konteks perang, dia mengambil Batseba untuk kepentingan politik, memperkokoh kerajaan Israel di pusatnya Yerusalem agar penduduk asli yaitu orang Het itu senang dengan dia karena akhirnya keturunan mereka atau kaum mereka menjadi istri raja. Itu dia. Ya. Jadi ini memang teknik perang Daud yang sudah dilakukannya pada awal dia mulai mengabdi kepada Saul. Pintar sekali Daud ini. Ya, itu adalah konteks peperangan yang nggak bisa kita pungkiri di dalam cerita Daud dan Batseba. Jadi ini berlanjut nanti sampai Salomo segala macam. Ya. Nah, menariknya dari berbagai kisah dosa yang sudah kita bahas dan apa trik-intrik Daud secara politik mengambil Batseba di luar dosanya mengambil secara paksa istri orang, istri Uria, tentu ada hukuman Tuhan di dalam. Bagaimanapun, apa yang dilakukan Daud dikatakan jahat di mata Tuhan. Berarti ini adalah dosa di mata Tuhan. Nah, menariknya dari pemaparan hukuman Tuhan, ini ada bahasa yang menarik sekali dari narator menulisnya ya. Coba teman-teman buka 2 Samuel 12, 8 sampai 10. Ini dari peringatan Nabi Nathan tadi yang setelah buat perumpamaan langsung menuduh Daud kaulah orangnya. Jadi Daud terhakimi oleh ceritanya sendiri, oleh jawabannya sendiri. Pertama sudah dibuka bahwa Tuhan itu bilang, telah aku berikan isi rumah Tuhanmu dan istri-istri Tuhanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi. Kenapa kata-kata ini penting? Ku berikan, memberikan, ku tambah. Lawan kata dari mengambil. Menarik sekali. Cara narator menulisnya ya. Daud itu tadi dosanya mengambil tanpa belas kasihan. Padahal Tuhan udah bilang, kurang apa hidupmu? Semuanya kuberikan bahkan ku tambah. Nah ini menarik kalau kita khotbahkan menjadi implikasi praktis ya. Kita ini tidak pernah puas dengan berkat Tuhan yang selalu diberikan Tuhan, ditambahi Tuhan, maka kita melakukan dosa mengambil yang bukan hak kita. Kita terlalu suka mengambil, menambah, mengambil. Padahal Tuhan sebenarnya sudah memberikan semuanya. Itu lawan kata. Ini gaya bahasa yang menarik dari kisah Daud dan Batseba ini. Bahwa engkau sudah memburu Uria orang Heti itu dengan pedangnya dan bininya telah kau ambil akan istrimu. Maka apa hukumannya? Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil, lagi-lagi diulang terus, mengambil istri Uria. Ya, istri Uria lagi diidentifikasikan. Orang Het itu untuk menjadi istrimu. Hukumannya adalah keturunan Daud akan kacau balau. Nah, kalau teman-teman lihat, saya tidak tulis di layar. Kalau kita lihat, perhatikan hukuman Tuhan itu, ayat 11, kelanjutannya, saya bacakan, beginilah firman Tuhan, aku akan mendatangkan malapetaka ke atasmu dari keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Ia akan tidur dengan istri-istrimu di terang matahari. Sebab engkau telah melakukannya sembunyi-sembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel di terang matahari. Baru Daud berkata, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Kata Nathan kepada Daud, Tuhan telah menyingkirkan dosamu. Engkau tidak akan mati. Nah ini menarik. Akhirnya ada pendamaian yang dilakukan Nabi Nathan antara Daud dengan Tuhan. Dia tidak mati. Tetapi hukuman Tuhan tetap berjalan, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu. Bayangkan nanti dikatakan istri-istrimu itu akan diambil orang, dipakai orang. Dan menariknya kalau kita baca terus kisah Daud sampai keturunannya, dan itu terjadi. Keluarga Daud itu berantakan. Anaknya memakai gundik-gundik dan istri-istri Daud. Absalom. Semua berantakan. Kacau balau. Absalom anaknya ingin membunuh dia, bayangkan. Dan akhirnya kehidupan Daud hancur. Yang begitu jaya, akhirnya hancur. Nah menariknya, kalau teman-teman perhatikan di Samuel pasal 12, tentang hukuman Tuhan ini,
Di ayat 14 dikatakan Nabi Nathan, walaupun demikian karena engkau benar-benar menista Tuhan dengan perbuatan ini, pastilah anak yang lahir bagimu tidak akan, yang lahir bagimu akan mati. Para ahli memperkirakan mulai dari ayat 14 sampai 23 kematian anak Daud dari hasil hubungannya dengan Batseba ini sisipan. Nah, ini menarik sekali loh. Ini sisipan. Kenapa? Satu, nama anak itu tidak ada, karena bagi mereka itu harus segera cepat diselesaikan masalahnya. Lalu ayat 24 baru menjadi teks asli berikut. Kemudian Daud menghibur hati Batseba istrinya. Ia menghampirinya dan tidur. Lalu lahirlah anaknya yang nanti diberi nama Salomo. Shalom. Damai. Selesai hukuman Tuhan kepada Daud. Kenapa para ahli ada yang mengatakan ketika Nabi Nathan mengatakan anakmu yang hasil hubungan dengan Batseba ini akan mati dan nama anak itu tidak diidentifikasi? Karena tidak akan mau kalau itu Salomo lahir tidak mati. Satu, hukuman Tuhan tidak terjalan. Yang kedua, masa raja adalah hasil hubungan haram dengan Batseba. Sehingga disisipkan satu teks, anak tanpa nama, tanpa identifikasi, langsung dihukum Tuhan, mati, baru lahirlah Salomo. Karena ketika Salomo lahir, hubungannya dengan Batseba sudah menjadi istri yang diambil. Bukan dari hubungan seksual yang begitu cepat ketika melihat dari mandi tadi. Kalau tidak, itu lahir langsung Salomo, itu anak haram. Nah, jadi disisipkan satu teks, hukuman Tuhan harus terjadi, anaknya mati, begitu cepat mati, ya Daud berpuasa, habis itu dia tidak nangis lagi, itu pun menarik ya. Baru lahirlah Salomo yang artinya damai. Artinya Tuhan sudah mengampuni Daud, damai. Dan nanti Salomo menjadi raja, menggantikan dia. Jadi narator ini menarik sekali menulis kisah ini. Ya. Bagaimana kasih Tuhan kepada Daud dan bagaimana Daud yang cepat bertobat. Nah, itu kita perlu lihat juga. Ketika Nabi Nathan menuduh Daud dan dia pun sudah menuduh dirinya sendiri atas kejahatannya, Daud ini orang yang cepat bertobat, tidak mengelak-elak. Langsung bertobat, aku berdosa di hadapan Tuhan. Nah, itu dia, menarik sekali Daud ini. Dia cepat bertobat. Nah, sehingga hukuman Tuhan terjadi dan memang nanti setelah keturunan-keturunannya keluarganya berantakan kacau balau. Bahkan Salomo sendiri adalah anak yang tidak jelas kehidupannya. Teman-teman bisa tonton, saya sudah pernah bahas di YouTube. Hanya Alkitab. Melanggar seluruh hukum Taurat. Gak jelas dia mau ngapain. Ya. Dan akhirnya menyembah berhala mengikuti perempuan-perempuan asingnya. Ada hukuman ketika melakukan dosa. Penutup. Maka saya katakan dari pembelajaran kita ini, dalam perikop Daud dan Batseba, yang dilatar belakangi konteks peperangan. Bani Amon, Bani Aram, dan orang Het. Ketika Daud sudah memindahkan Hebron ke Yerusalem, di mana orang Het adalah penduduk asli di Yerusalem. 3 perang, Amon, Aram, dan Het. Maka dosa Daud yang terutama adalah sikap ambisiusnya untuk mengokohkan kerajaannya dengan segala cara, termasuk membunuh dan mengambil istri orang tanpa belas kasih. Ini dia. Mengambil istri orang tanpa belas kasihan. Inilah dosa terutama Daud. Untuk mengokohkan kerajaannya, dia menabrak aturan-aturan Tuhan yang sudah ditetapkan bagi bangsa Israel. Dia raja yang wakil Tuhan, malah dia yang banyak menabrak hukum Tuhan. Salah satunya mengakali Uria supaya pulang ke rumah itu menarik sekali ya. Dan Urianya pun tahu dia tidak mungkin menabrak hukum Tuhan. Orang yang berperang tidak boleh tidur dengan istri. Daud lupa akan itu karena dia sudah terjebak dalam dosanya. Mengambil istri orang tanpa belas kasihan. Yang diutamakan Daud hanya ingin terus mengokohkan kerajaan. Dia lupa pada aturan Tuhan. Sehingga apa yang dilakukannya itu jahat di mata Tuhan. Dan hukuman Tuhan terjadi. Setelah itu keluarga Daud habis hancur berantakan. Saling membunuh, saling memperkosa. Hubungan ayah dan anak tidak ada artinya lagi. Saling berebut kekuasaan. Dan itu nanti dilanjutkan juga dengan kisah anaknya Salomo.
sebagai raja sebelum terpecahnya kerajaan. Ini yang bisa kita pelajari hari ini, teman-teman. Kiranya ini menambah perspektif kita dalam melihat kisah yang sangat terkenal, yaitu Daud dan Batseba. Tentu di dalam implikasi praktis, tidak ada salah mengatakan dosa Daud itu berzina dengan Batseba. Tetapi ketika kita mau belajar Alkitab lebih dalam, melihat dari perspektif yang berbeda, apalagi sesuai konteks, maka konteks Daud dan Batseba itu berbicara tentang kepentingan politik. Di latar belakangi konteks peperangan untuk mengokohkan kerajaan Daud. Kiranya pembelajaran ini bisa menambah pemahaman kita untuk terus memahami kisah-kisah kita di Alkitab, dan tentunya menambah kekuatan iman kita supaya tidak mengikuti apa yang salah dari tokoh-tokoh Alkitab. Terus share dan dukung YouTube-nya Alkitab, kiranya bisa dibagikan kepada banyak orang, share, like, dan komen, dan kiranya kita semakin mau memahami Alkitab dari berbagai perspektif. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.